Tadi sudah dicoba direkam, bisa Ya, ke PC alhamdulillah. teknisi. Untuk waktunya, pripun Pak niki? Monggo dibuka Sudah. sebentar. Oke, Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak Waalaikumsalam atas warahmatullahi wabarakatuh. partisipasinya mengikuti Zoom untuk pagi ini. Eh, untuk mempersingkat waktu, monggo langsung mawon Pak Sugiarto, ngapunten. Nggih. Waktu saya persilahkan. Nggih, matur nuwun Pak Musyafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak-bapak warahmatullahi semua. wabarakatuh. Semoga semua dalam kondisi sehat, kondisi terbaiknya. Oke. eh, Lomba sudah selesai kita laksanakan kemarin selama 2 hari. Kemudian sesuai dengan kesepakatan kita atur jadwal pagi ini untuk melaksanakan review pelaksanaan lomba kemarin. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa hal eh, yang merupakan hasil review saya terkait pelaksanaan hasil dan sebagainya. Harapannya hasil review ini bisa dijadikan bahan bagi bapak-bapak pembimbing untuk mempersiapkan calon peserta LKS tahun 2027 tahun depan. Insya Allah. Oke, jadi tolong disimak dan apa dicermati, apa-apa yang perlu menjadi perbaikan untuk ke depan lebih baik lagi. Mohon izin share. Apakah terlihat share screen saya? Terlihat Pak. Siap, Alhamdulillah, matur nuwun konfirmasinya. Ya, oke, nanti disilakan bertanya kalau ada sesuatu yang dirasa perlu penjelasan lebih lanjut dan sebagainya, atau ada yang kurang jelas. Oke, Ibu dan Bapak, ini review pelaksanaan LKS khusus untuk SMK Ma'arif NU dan Pondok Pesantren tingkat Jawa Timur untuk bidang lomba kita, yaitu Mechanical Engineering JAD. Ya, yang pertama, terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Islam Blitar dan tim, terutama Pak Musyafa yang setiap saat bersama kita, ya, dan tim tentu saja ada beberapa mungkin yang di balik layar yang jarang jarang nampak, tetapi perannya juga luar biasa. Ini kita apresiasi persiapan yang sudah dilaksanakan. Kalaupun ada kekurangan di sana sini, ya wajar lah. Tidak ada sesuatu yang sempurna gitu ya. Oke. Bapak, berikutnya terima kasih juga kepada Bapak-Bapak pembimbing atau pendamping yang sudah berpartisipasi untuk bidang lomba kita dan tentunya adik-adik peserta LKS. Oke. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan lomba kemarin? Ya, secara umum kemarin kan lomba bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah saya susun, sudah saya rencanakan. Ya, jadi alhamdulillah tidak banyak perubahan. Kalaupun bergeser ya sedikit-sedikit lah, tidak terlalu ekstrim dan tidak ada kejadian yang sangat ekstrim. Eh, Catatan kejadian lomba pun kemarin hanya 1 orang dan 1 kali saja di awal modul 1. Yang lainnya masih tetap suci bersih, tidak ada coret-coretan di form di meja masing-masing. Begitu artinya semua berjalan alhamdulillah dengan lancar dan baik. Nggih. Kemudian peserta 10 orang dan alhamdulillah juga mengikuti hingga tuntas. Nggih. Sampai dengan kemarin sore kita tutup. Tidak ada keberatan dan protes dari pendamping ataupun peserta yang luar biasa. Ya, sampai dengan kemarin kita mau pulang, saya tanyakan apakah ada sesuatu yang dirasa tidak pas dan sebagainya. Ya, alhamdulillah jawabannya positif. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke modul atau soal lombanya. Bagaimana kemarin? Nah, kemarin ini ya,
Ini reminding saja, mengingatkan kembali modulnya ada 2, yaitu reverse engineering dan mechanical assembly and detail drawing for manufacture. Nah, bobotnya 40-60, untuk waktunya sama masing-masing 3 jam. Di totalnya 6 jam. Kemudian kemarin juga sebenarnya sudah kita ingatkan yang ini, ya. Jadi tolong ikuti perintah yang ada di soal, diminta apa dan sebagainya. Ya, itu kunci utama untuk mendapatkan poin yang tinggi. Ya, oke, nanti kita lihat seperti apa. Nah, saya juga sudah ingatkan kreativitas boleh, tapi hanya sebatas atau terbatas pada hal-hal yang tidak diberikan petunjuknya. Ya, oke. Nah, ini secara umum persiapan fisik, mental, dan komunikasi ini mungkin ke depan perlu diperbaiki lebih baik lagi. Contoh, eh, kemarin nampak lomba yang berlangsung selama 3 jam per modul, ada beberapa yang mungkin nampak kelihatan sudah capek dan sebagainya gitu. Artinya persiapan fisik, mental, bertanding dan sebagainya itu perlu disiapkan lebih baik. Jadi selain mempersiapkan skill, ya, terkait penggunaan inventornya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah gambar tekniknya, bagaimana membaca, bagaimana aturan gambar yang benar dan sebagainya supaya tidak salah memahami. Dan tentu yang terakhir itu komunikasi. Ya, walaupun beberapa kemarin sudah nampak bagus, ya, berani menyampaikan pendapat, bertanya gitu ya. Toh kemarin ketika saya ditanya kan saya jawab dengan baik-baik, ya, tidak ada yang saya marahi dan sebagainya kan. Nah, artinya ke depan adik-adik kalau ada hal-hal yang kurang jelas dan sebagainya, silakan ditanyakan. Karena kalau ketika ditanya apakah ada yang kurang jelas, diam. Nah, diam itu bisa bermakna bermacam-macam, bisa betul-betul sudah paham, bisa ragu-ragu, bisa juga mau bertanya tapi sungkan atau ada rasa gimana gitu ya. Nah, ini tolong nanti di dalam keseharian komunikasi antara pembimbing dengan muridnya atau pesertanya bisa lebih baik sehingga ketika lomba pun berkomunikasi dengan juri juga lancar, ya. Ya, oke. Ini perintah. Nah, ini perlu menjadi penekanan berikutnya ini. Kemarin contoh yang modul kedua itu perintahnya kan secara umum gambar rakitan, tapi masih ada peserta yang belum memahami perintah apa yang ada, ya. Nah, ini ternyata masih kejadian seperti itu. Di tingkat Jawa Timur pun kadang-kadang masih ada yang seperti ini. Ya, tolong dipahami baik-baik. Ya, jangan sampai nanti salah memahami, akhirnya apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang diminta di dalam soal. Oke, yang berikutnya strategi lomba. Nah, ini bagaimana memanfaatkan waktu lomba yang disediakan. Contoh kemarin 3 jam masing-masing modul. Bagaimana ketika sekian jam pertama, bagaimana 1 jam kedua harus bagaimana, begitu masuk jam ketiga harus bagaimana strateginya, begitu. Ya, mungkin ada ketika menggambar part ada yang dirasa sangat menantang sehingga belum bisa tuntas diselesaikan. Jangan hanya terfokus bagaimana mengerjakan inventor partnya saja. Nah, nanti malah waktunya habis di situ. Ya, ingat bahwa inventor itu memiliki sifat parametrik dan adaptif. Nah, kita manfaatkan adaptif ini. Meskipun partnya belum sempurna, katakanlah. Mungkin ada part yang baru selesai 80%. Proses saja ke dalam inventor assembly. Proses saja ke dalam inventor drawingnya. Begitu nanti eh, dirasa ada waktu ekstra yang cukup gitu,
inventor partnya yang tadi 80% dilanjutkan lagi. Toh nanti dia secara otomatis mengupdate ya part yang di 80% kemudian dikerjakan lebih lanjut itu di inventor assembly maupun inventor presentation, inventor drawing itu akan mengupdate secara otomatis. Ya. Nah, ini manfaatkan. Jangan sampai nanti merasa waduh ini saya belum selesai inventor partnya, jadi saya tidak boleh masuk ke assembly, belum boleh masuk ke drawing dan sebagainya. Jangan. Nah, ini tolong nanti ke depan Bapak di dalam mempersiapkan anak-anak dalam melatih persiapan strategi lombanya diperbaiki lagi. Oke, bagaimana supaya lebih taktis kurang lebih begitu. Ya. Nah, oh ini hampir sama, salah double. Oke. Nah, menggunakan Google Form walaupun kemarin kita yang kedua nggak jadi pakai Google Form ya kemarin. Oke, ke depan, apalagi kalau misalkan ada yang nanti ikut di di LKS tingkat provinsi nanti mengunggah hasil kerjanya menggunakan Google Form, ya. Dan kalau di provinsi itu nanti peserta membawa PC atau laptop sendiri-sendiri. Nah, kebetulan kemarin tuan rumah memiliki fasilitas PC yang cukup sejumlah peserta, kemarin disiapkan. Namun, untuk LKS di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional bahkan, itu peserta membawa sendiri-sendiri. Ya, jadi ini sekedar informasi tambahan, barangkali nanti ada di antara peserta kemarin yang akan mengikuti LKS tingkat provinsi mewakili kabupaten atau kota masing-masing. Bisa jadi. Nah, jika demikian tolong mulai dipersiapkan ya PC atau laptopnya. Speknya sebaiknya juga jangan terlalu minimalis ya. Kemudian termasuk bagaimana menggunakan Google Form itu tolong dilatih ya. Dilatih pura-pura mengupload apalah gitu ya. PDF terutama PDF, kemudian image dan bisa jadi kalau di ini ada video ya. Bagaimana mengunggah itu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan modul reverse engineering from orthogonal drawing? Apa yang perlu diperbaiki dari peserta? Oke, pemilihan jumlah pandangan ya. Ini kemarin nampak juga masih ya perlu berlatih lagi lah ya bagaimana menentukan pandangan yang pas untuk suatu benda ya. Contoh ketika kita menggambar mobil ataupun sepeda motor, nah pandangan depannya apakah betul-betul pandangan depan dari mobil ataupun motor itu yang pas. Nah, menurut ilmu gambar, pandangan depannya tidak selalu di depan. pandangan depan dari objek yang sebenarnya, gitu Pak. Tetapi Nggih. dipilih mana yang memberikan informasi terbanyak dari objek atau komponen atau benda itu tadi. Justru kalau contoh sepeda motor atau mobil tadi, pandangan depannya adalah dari pandangan Samping, samping. samping. Leres nggih Pak? Nggih. Nah, itu. Kemudian ketika benda itu ada komponen-komponen lain di dalamnya yang tidak nampak ketika tidak diberikan potongan. Nah, artinya tentu yang seperti ini perlu memberikan potongan. Apakah itu potongan penuh, apakah itu potongan separuh, ataukah potongan setempat. Ya, ingat ada beberapa kemungkinan ya. Siap. Kemudian ada beberapa komponen yang tidak dibolehkan untuk ikut dipotong. Nah, itu tentu anak-anak juga harusnya tahu. Contoh, apa-apa yang tidak boleh dipotong? Paut, Ya, apalagi? eh, jeruji, jari-jari, Nggih, apalagi? apalagi ya. Ya, poros, Poros gitu, ya, poros. Ya. pasak,
kemudian sirip atau rip itu juga nggak boleh dipotong. Oke. Nah, karena kalau kita motong pakai di inventor drawing itu, kalau tidak kita atur, maka poros dan sebagainya akan ikut terpotong. Nah, bagaimana supaya poros dan sebagainya yang tadi kita bahas bersama tidak boleh ikut terpotong, supaya tidak ikut terpotong. Nah, itu anak-anak sebaiknya dilatih untuk ke sana dan sebagainya. Oke. Mungkin karena juga baru pertama kali dan sebagainya itu ya, jadi waktunya dirasa masih kurang dan sebagainya itu sehingga hasilnya kemarin ada yang dimensinya masih minimalis ya, sedikit sekali, padahal kebutuhannya banyak. Kemudian ada yang tanpa toleransi ya. Nah, ketika bagian tertentu dari suatu komponen itu akan berpasangan dengan komponen lain, nah tentu ada toleransi, dibutuhkan toleransi. Jangan sampai ketika dipasangkan tidak bisa masuk, kurang lebih begitu ya. Misalkan poros dengan lubang. Nah, kalau tanpa toleransi, misalkan diameternya 20, sama-sama 20. Nah, itu kan tidak bisa masuk ya, kecuali dengan cara dipaksa dan sebagainya. Ya. Kemudian GDT, survei simbol. Nah, kalau di sana di soalnya sudah diminta untuk itu, ya mestinya dilengkapi ini ya. Nggak apa-apa lah. Kemarin namanya juga masih pertama kali, saya masih memaklumi kurang lebih seperti itu. Tapi nanti ketika lomba yang di level lebih tinggi lagi, bahkan di tingkat nasional, tingkat internasional, itu penilaiannya lebih kejam lagi, Pak, nanti ya. Ketika ndak ada ini langsung hilang nol dan sebagainya. Ya, kemarin karena ini baru pertama kali dan sebagainya masih ada unsur pembelajaran dan sebagainya, saya tidak sekejam itulah kurang lebih begitu ya. Nah, nyatanya kan kemarin ndak ada yang nilainya nol kan? Ya, itu ya. Walaupun eh, hasil yang didapatkan atau dihasilkan oleh adik-adik peserta masih lumayan ada kesenjangan dengan apa yang diminta dari soal ya, tapi nilai bisa menyesuaikan. Yang jelas gradasinya antara apa satu dengan yang lain tentu dipertimbangkan dan sebagainya. Oke, nah kemudian terkait perintah untuk membuat render image atau gambar yang dirender ya. Ada yang kemarin, ada satu peserta kalau saya tidak salah kemarin, itu setelah dicek ukurannya tidak sesuai dengan apa yang diminta di soal, tapi yang lain sudah benar. Kemarin diminta 1.200 sekian kali sekian kan? Nah, kemarin ada yang tidak seperti itu. Ya, oh, yang alas ini kemarin saya nggak minta. Nah, background itu kemarin saya minta untuk sky, tapi ya mayoritas sudah Sky, tetapi ada juga yang masih belum Sky. Ya, kemudian layoutnya kurang maksimal. Apa maksudnya? Screen-nya kan besar, tetapi bendanya kecil. Nah, kan itu bisa diperbesar sehingga lebih maksimal tampil di dalam screen itu. Jadi jangan sampai nanti bendanya kecil di tengah seperti ini. Tapi di zoom diperbesar kan, kalau di apa, render image tidak dibatasi harus sekian skalanya, tidak kan, kita tidak ada membahas tentang skala. Makanya nanti tolong ketika membuat render image bendanya di zoom sehingga mendekati ukuran maksimal dari screen-nya ini. Katakanlah screen-nya seperti ini, nah bendanya ada di sini. Ya, besar begini. Jangan hanya kecil gitu. Ya, ini yang saya maksud dengan tampilan di layoutnya kurang maksimal. Ya, oke. Oh, ini. Nah, kurang cermat membaca perintah, ya. Apakah terlalu pede dan sebagainya, baca di awal, setelah itu tidak pernah baca lagi, ya. Nah, poin-poin yang penting itu sebaiknya dikasih tanda. Makanya kemarin di persiapan sudah saya sampaikan, tolong bawa apa spidol warna yang merah ataupun biru, silakan mana suka yang mana. Ya, memberi tanda-tanda itu. Mungkin di samping perintah soalnya tambahkan A, A2, kemudian 1:1 dan sebagainya, supaya nanti kita tidak terlupa. Jadi ketika kita ngerjakan kadang-kadang ngecek perintahnya lagi, oh yang ini nanti kertasnya A,
2 skalanya 1:1. Nah, kemarin ada juga yang membuat skalanya 2:1, ya, padahal sudah diminta 1:1, ya, belum yang lain-lain. Oke, contohnya seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang untuk modul yang kedua. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke modul yang kedua? Ngapunten Pak Sugiarto, sedikit Monggo. informasi untuk waktunya itu kurang 5 menit. Ini saya Oh, share untuk yang room baru Pak nggih. gitu Yang nggih. lebih lama. Siap, siap. Ngapunten, ngapunten. Atau sekarang Sebentar. kita stop dulu nggih. Stop dulu Nggih, terus nggih. kita buka lagi yang sana atau mau ditanya dulu? Tunggu sampai habis. Ada yang mau ditanyakan? Saya share dulu. Silakan di-share lagi, Pak. Berarti nanti tim yang merekod jangan lupa sudah diberitahu kalau nanti ganti Nanti link. sudah. Ya, Sampun nggih? ampun. Oke, sip. Alhamdulillah. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak pembimbing? Belum? Oke, kalau belum kita berganti ke link yang baru nggih, biar nggak nanggung untuk membahas yang modul kedua. Oke, saya stop nggih. Nun sewu. Nggih. Adalah tes. Halo, 1 2 3. Suara saya lancar nggih? Lancar, lancar. Oke, siap. Oke, saya lanjut untuk yang modul berikutnya. Oke. Recording stopped. Oke. Baik. Di modul yang kedua, apa yang perlu diperbaiki ke depan, ya. Nah, tadi sudah saya sempat sampaikan, ada yang gambar ulang malah, jadi tidak sesuai dengan perintahnya. Oh, sorry, urutannya enggak ini. Kemarin belum sempat yang saya catat gitu ya, apa yang jadi temuan-temuan. Ini urutannya, sorry, enggak ini. Nah, tadi juga saya sudah sampaikan ya. Jadi sifat adaptifnya strateginya kurang taktis ya. Nah, terus ada juga yang ukuran kertasnya tidak sesuai, diminta A2 kok ngerjakannya di A3. Ya, itu ada poin-poin pengurangan juga di situ. Apalagi kalau di level-level yang tinggi, lombanya ini lumayan ini. Jadi jangan di apa ya, jangan dianggap ringan kesalahan-kesalahan kecil-kecil itu, karena yang kecil-kecil itu masing-masing juga punya poin. Kalau kecil-kecil tapi banyak, akhirnya kan banyak poin yang hilang. Nah, sebaliknya kalau poin-poin kecil itu semuanya bisa dipenuhi sesuai dengan permintaan soal, maka Bapak punya atau adik-adik punya tabungan poin-poin yang kecil-kecil tapi banyak, akhirnya jumlahnya juga banyak. Ya, oke. Masih di ini. Nah, gambar rakitan tidak terakit sempurna. Ya, kemarin sudah saya sampaikan. Ini apa ya? Benda apa kemarin Anu, yang skru, digambar? dongkrak mekanis. Ya, dongkrak ulir ya. Ya. Mekanis, lebih spesifik lagi dongkrak ulir. Nah, ini tolong nanti ke depan selain dilatih terkait membaca gambar dan sebagai aturan gambar, kemudian di inventornya sendiri, termasuk nanti banyak diajak melihat, mendiskusikan alat-alat mekanis yang ada di antara kita. Ya, bagaimana prinsip kerjanya dongkrak. Maaf, itu sudah tahu dongkrak nanti prinsip kerjanya seperti apa. Tapi ketika dipasangkan, mohon maaf, ada hal-hal yang lucu-lucu kan kemarin hasilnya.
Ada yang tangkainya ditaruh di atas dan sebagainya. Loh, padahal tangkainya harusnya harusnya kan di samping yang miring itu kan kemarin. Iya, iya. Nah, itu. Nah, itu karena jam terbang saja. Karena adik-adik Ya, mungkin masih masih belum banyak belajar mengamati apa ya. prinsip-prinsip alat-alat ini tertentu. Oh, kalau komponen ini fungsinya untuk ini dan sebagainya. Ya, kondisionalnya seperti apa dan sebagainya. Nah, Kurang tidak tahu, apa-apa lah, kurang tahu lapangan. dalam, Pak. Kurang tahu di lapangan anak-anak. Nah, itu makanya kadang-kadang diajak lah apa tur. Nah, mungkin turnya itu kan bisa tur ke otomotif, ya kan? Karena Ya, ingat bahwa orang mesin itu ada di mana-mana, Pak. Ya, kita boleh sedikit bersombong, Pak. Menyombongkan diri itu sedikit bolehlah gitu ya. Orang mesin itu ada di mana-mana. Apa maksud saya? Sekarang apa alat yang tidak terkait orang mesin? Apa coba? Kita pegang mouse. Yang buat mouse ya, mungkin kalau yang real yang ini ya mungkin lulusan SMP, SMA pun tidak masalah. Tapi siapa yang buat moldingnya? Iya kan? Orang mesin kan itu. Nah, ya. apalagi coba HP. HP itu juga melibatkan orang mesin, moldingnya atau sampai semua part-part kecil itu kan juga nanti butuh mesin juga kan? Iya, mobil, motor, orang mesin itu, pesawat, iya. Nah, oke. Nah, gambar rakitan tidak terakit sempurna kemarin. Ada yang bolt, nut, balloons-nya tidak sesuai dengan perintah. Nah, kemarin sudah saya ingatkan juga, ini ada sebagian komponen standar. Ya, sudah saya jelaskan jumlahnya sekian, apa namanya ini, bahkan sudah saya kasih kodenya. Jadi kalau taktis, sebenarnya kode itu tinggal diketik ulang. Ya, ketik ulang di search gitu Pak, muncul langsung, nggak usah metani satu-satu. Jadi lebih taktis, cepat dan sebagainya. Ya, misalkan bautnya tipe ini, sudah ketikkan itu di apa search-nya konten di content center, ya. Nanti akan muncul, tinggal pilih size-nya, gitu loh. Nah, kemarin sudah saya ingatkan, Nets harapannya kalau diberikan seperti itu lebih taktis nggih Pak nggih. Nah, oke. Kemudian part list ya, itu ada yang tidak ada yang tidak sesuai dengan apa yang diminta dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini Pak. Jadi ketika kita diminta untuk membuat gambar bongkaran, pastikan semua komponen itu terbongkar semua. Jangan sampai nanti ada komponen yang masih overlapping. Kalau di tingkat yang lebih tinggi bahkan nasional ataupun lebih ini di Jawa Timur pun kita sudah mulai agak sedikit kejam gitu Pak ya. Jadi ketika dia masih ada yang saling menyentuh, itu dianggap bahwa ini gagal. Ya, gambar bongkarannya gagal. Kan sayang. Nah, jadi harus tertarik sampai dia terlepas. Tidak ada yang bahkan menyentuh begini pun tidak. Atau bahkan ekstrimnya sama sih seperti ini. Ya, harus terlepas sempurna. Hati-hati ketika kita membongkar apa baut yang berjajar melingkar. Contoh yang 4 dan 6 itu kalau secara simetris isometrik terus ditarik bareng begitu, itu pasti ada yang saling saling nyenggol. Nah, itu nanti yang satu harus ditarik terpisah. Ya, ini sedikit trik dan apa informasi ke depan supaya nanti lebih teliti lagi sana. Oke. Oke, logical sequence atau urutannya kemarin juga sudah saya ingatkan. Jangan sampai nanti yang mestinya bautnya dilepas dulu, artinya nanti ketika ditarik, nanti dia paling ujung posisinya. Ya, jangan sampai nanti bisnya apa dilepas dulu, baru dilepas bautnya dan sebagainya. Oke, nah nih logical sequence-nya ya atau eh,
Oh, ini double, sorry. Ya. Nah, juga yang balloons dan part listnya belum diberikan, mungkin waktunya kurang dan sebagainya ya. Ya. Jadi tolong hati-hati, cermat dan sebagainya. Ya. Jadi kemarin juga sudah saya ingatkan sebelum berangkat ya. Tolong siapkan checklist. Nah, mulai sekarang tolong siapkan checklist. Jadi nanti ketika LKS tahun depan mau berjalan, termasuk ketika berlatih, biasakan punya checklist. Jadi ketika menggunakan PC yang disiapkan oleh panitia, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus disetting? Tulis, ketik, nanti print, nanti dibawa tempat lomba. Jadi ketika setting, tinggal baca nomor sekian, setting apa dulu. Setelah itu setting apa, kerjakan apa, buat apa. Nggak ada yang terlewat. Jangan hanya diingat-ingat saja. Kayak apa? Daya ingat kita itu sangat terbatas. Belum lagi nanti kalau terpengaruh situasi kondisi yang tidak nyaman, yang tadinya ingat jadi lupa dan sebagainya. Oke, jadi tolong biasakan buat checklist. Kalau sudah ada kata-kata bahwa itu boleh pakai ini, boleh buka ini dan sebagainya, itu manfaatkan. Contoh tadi buat checklist tadi, ya, termasuk ketika mengerjakan soal, mungkin buat checklist terpisah apa yang perlu dicek, ya, jangan sampai ada yang terlewat dan sebagainya. Oke, berikutnya ada yang mau ditanyakan? Ini sudah hampir selesai. Mengenai bongkaran tadi, Pak. Ya. Oke, terus berhenti, Pak. Berkaitan dengan bongkaran tadi itu kan pengaturan jarak dari objek awal itu kan juga mempengaruhi area gambar. Nah, itu apakah jarak dan dekatnya itu dekat tapi tidak ada tabrakan bahasa Kulongnya. Oke, Itu apakah sama dengan jauh juga tidak tabrakan. oke, Itu waktu penarikan tweetnya itu oke. misalnya dekat tapi benar tidak ada yang nabrak. Mm-mm. Atau dengan jauh juga tidak ada yang nabrak itu apa itu berpengaruh dengan penilaian. Karena itu juga berkaitan dengan tampilan. Ya, Itu oke. gimana, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya gambar itu ada dua hal. Ya. Yang pertama dari sisi aturan gambar standar. Ya, kalau kita kan lebih mengacu ke standar ISO ya, Pak ya. Iya, iya. Nah, selain mengacu kepada standar, itu kadang-kadang kita bisa mengekspresikan ada seni, kurang lebih begitu ya. Bagaimana Artistik ya. mengatur, ya seperti itu. Tapi jangan terlalu fokus ke seninya ya. Yang tadi Iya, Bapak iya. sampaikan contoh, eh, apakah jaraknya harus tertentu dan apakah itu nanti ada penilaian? Tidak, kita tidak terlalu spesifik sampai sejauh itu, Pak. Yang penting Oke. dia terbongkar sempurna. Sempurna Sempurna. dalam Iya. arti dia sudah tidak nyenggol dengan Iya. komponen yang lain. Ya, tidak nyenggol dengan komponen lain itu sudah cukup. Tapi jangan terlalu jauh juga, kan bisa diatur, Pak ya. Iya, iya. Terus nanti apa? Wah, nanti nggak cukup dengan kertas kita. Oh kan, biasanya kalau untuk explode drawing itu skala tidak ditentukan, sehingga ketika dia sebenarnya jauh dia lebih besar dari kertas yang disiapkan kan bisa dimainkan skalanya, Pak. Betul kan? Iya. Iya, gitu. Makanya nanti jangan terlalu jauh sekali, tapi yang penting sudah terlepas lah begitu. Terlepas itu aja. Betul. Oke, itu. Ya. Terima kasih sudah bertanya. Ini bagus, Pak, pertanyaannya. Yang lain, monggo. Ayo. Atau mau ada tambahan lagi pertanyaannya? Nah, sambil minum kopi, Pak. Monggo. Monggo, Pak. Silakan. Nah, tolong yang seperti ini nanti diperhatikan dan dajikan evaluasi perbaikan ke depan lebih baik lagi. Jadi kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan kemarin harapannya ke depan sudah tidak terjadi yang sama persis. Ya, walaupun pengalaman saya sebagai juri kadang-kadang masih terulang. Nah, ini yang seperti itu tolong jangan diikuti. Ya,
Makanya saya ingatkan tolong disimak baik-baik dan nanti jadikan bahan evaluasi ke depan lebih ini baik lagi. Oke, jangan sekedar hanya ikuti review tapi pemanfaatan hasil reviewnya kurang maksimal. Ada lagi? Ayo, monggo. Sebelum kita close. Sebenarnya di keluhan anak saya, Pak, ya. Mohon Kenapa, maaf Pak? sekali. Monggo, monggo. Silakan. Itu memang anak-anak itu penguasaan literasinya agak soal, kemudian dalam aplikasinya ke tindakan itu kurang nyambung anak-anak. Jadi mungkin ya kemampuan literasi mungkin saya pahami seperti itu. Nah, mungkin bahasa-bahasa itu mungkin kan cenderung Iya, memang baik. ada unsur bahasa Inggrisnya dan sebagainya. Itu anak-anak itu masih kebingungan istilah. Hmm. Bahasa diperintahnya itu, Pak. Loh, perintahnya kan kemarin sudah kita gunakan bahasa Indonesia walaupun kadang-kadang kita sisipi atau dalam kurung, ya kan? Itu apa? Itu di samping itu kita juga berikan kesempatan untuk bertanya. Nah, itu makanya tadi saya sampaikan kemampuan untuk komunikasinya ditingkatkan, ya. Jadi jangan sampai non sewu ketika latihan anak-anak saja dengan pembimbingnya ada rasa-rasa takut. Jangan. Kalau itu masih ada rasanya kebimbingan, wah ini proses pembimbingannya masih masih perlu diperbaiki. Harusnya antara peserta dengan pembimbingnya itu jadi ada apa ya ibaratnya soulmate-nya. Oke. Siap, siap. Bisa apa ya deket lah kurang lebih gitu. Jadi jangan sampai ada rasa ketakut untuk bertanya, berpendapat dan sebagainya. Hargai apapun itu meskipun itu belum pas dan sebagainya. Jangan sampai maaf dibentak, dimarahi dan sebagainya. Sampaikan pendapat atau bertanya dan sebagainya. Oke. Makanya ketika saya melatih dan ketika masih proses untuk apa pemilihan calon ya. Contoh di WSC biasanya kita punya 2 calon, terus nanti yang berangkat 1. Artinya kan ada proses seleksi. Semata-mata menentukan mana yang saya ambil adalah yang paling hebat, paling kompeten lah karena begitu skillnya paling bagus dan sebagainya. Tapi kemampuan komunikasi itu juga penting bagi saya. Ya, contoh saya pernah punya 2 calon yang berbeda sekali, kontradiktif sekali. Yang satu berani untuk bertanya, yang satunya diam sekali. Ya, kadang-kadang perintah soalnya saya sengaja saya agak apa ya membuat mereka bingung atau salah lah kurang lebih ada beberapa yang saya buat salah. Yang satu langsung, Pak, yang ini bagaimana maksudnya? Atau Pak, yang ini kok begini? Yang satunya diam saja. Ya, saya pancing-pancing, ya jawabannya sepotong-sepotong. Nah, ini kalau saya ketika memilih non sewu yang seperti itu tidak saya prioritaskan. Saya lebih senang memilih anak yang berani untuk bertanya, berpendapat dan sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, jam terbang itu akan meningkatkan itu. Ya, kadang-kadang ketika saya jalan-jalan ke toko teknik dan sebagainya termasuk kalau dulu Ace Hardware sekarang Asko itu ya. Tuh, saya jalan masuk-masuk gitu, ngeliat-ngeliat. Ih, ya, kadang nggak harus komponen teknik pemesinan beneran ya. Kadang terkait alat listrik aja, itu bisa dijadikan bahan untuk latihan. Contoh, steker. Steker itu memang yang pakai orang listrik. Tapi siapa yang buat coba? Orang mesin kan? Itu butuh cetakan kan? Nah, ketika butuh cetakan atau molding, itu kan butuh gambar. Yang gambar siapa? Orang mesin. Yang ngerjakan siapa? Orang mesin. Gitu. Ya. Ini bendanya menarik ini kalau digambar. Dan ini bisa dibongkar. Saya beli kadang kayak gitu. Ya. Atau mungkin kalau Bapak jalan-jalan ke barangkali di sekolahnya ada otomotif dan sebagainya. Ada komponen tertentu. Wah, ini menarik ini digambar. Menantang. Itu mungkin dipinjem atau bagaimana untuk latihan anak-anak. Jadi kadang ada pembimbing yang Pak saya
kesulitan buat soal untuk latihan. Nah, itu ada di sekeliling Bapak dan Ibu loh, banyak kreativitas Bapak dan Ibu untuk mencari soal untuk latihan anak-anak itu banyak. Nah, sekarang Bapak-bapak dan adik-adik peserta setidaknya yang bersepuluh itu sudah punya pengalaman. Yang dulu katakanlah belum ada bayangan sama sekali karena belum pernah ikut sama sekali kecuali yang sudah pernah contoh SMA, SMK 1 Islam 1 ya di tingkat provinsi pernah ikut. Jadi kalau pembimbingnya nggak kaget lah, kurang lebih bahasa-bahasa pertanyaan di dalam soalnya sudah pernah membaca. Tapi kalau yang baru pertama kali mungkin iki soaliku kurang lebih seperti apa. Nanti gaya bahasanya kurang lebih ya seperti itu, Pak. Walaupun tidak sama persis ya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada istilah-istilah apa dan sebagainya. Ya. Siap, Itu siap. anak harus paham betul ke sana supaya jangan sampai ibaratnya salah melangkah. Nanti diminta ke kanan malah ke kiri. Atau diminta ke kiri malah ke kanan. Ya. Nah, contoh tadi yang saya sampaikan, diminta buat assembly kok malah buat gambar kerja lagi gitu loh. Itu contoh contoh real. Ya. Harapannya yang seperti itu tidak terjadi lagi ke depan, khususnya untuk sekolah yang sama. Ya kalau sekolah baru mungkin saja terjadi, ya masih wajar lah, ya karena baru pertama kali misalkan. Oke. Intinya kalau untuk yang sekolah yang kemarin udah ikut lagi harapannya kejadian-kejadian yang kurang pas tadi ya apalagi sudah saya sampaikan di sini kita ada tanya jawab, kita eliminir. Itu ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Izin Bapak, Monggo Pak Sinten. Pak Dani. Pak Dani, monggo Pak Dani. Kemarin jujur enggak apa ya, enggak sering bertanya, hanya memperhatikan soalnya baru pertama kali Pak, Nggih. pertama kali juga ikutan. Sebelumnya di kabupaten, cuma proses membimbingnya kita ya setengah-setengah juga. Hmm. Nah ini kemarin kan sama seperti yang di kabupaten setengah-setengah. Nah ini biasanya anak-anak itu kalau kami di kelas hanya dikasih jam gambar itu cuma 2 jam, Pak. Jadi saya melarikan diri itu ke aplikasi di HP. Pakai Onset. Iya. Jadi anak-anak untuk memahami gambar 3 dimensi dan membuatnya itu mereka saya latih hanya dipakai HP, Pak. Jadi untuk mengetahui gambar bongkaran itu mungkin kemarin juga baru pertama kali. Tapi anak-anak hampir 2 hari itu ya saya drill seperti ini. Alhamdulillah sedikit nyantol. Jadi mungkin kemarin waktu memahami soal harusnya diminta ini kok jadinya ini beda sendiri itu Pak kemarin. Saya juga ketawa. Jadi mohon maaf. Jadi baru pertama kali juga. Terus anak-anak, iya Pak saya gambarnya itu pakai Onset kemarin. Dengan ini jadi ya mungkin saya yang salah juga. Begitu. Alhamdulillah. Tapi kemarin ya pengalaman berharga banget. Terus sama evaluasi seperti ini. Nanti bisa di-share juga di grup. Dan mungkin kemarin saya minta dan jenengan untuk minta hasilnya anak-anak buat review di sekolah. Mungkin katanya disuruh hubungi panitia. Mungkin nanti Pak Mustafa minta bisa hasil dari anak-anak atau yang kemarin di print out bisa kami review juga di sekolah masing-masing. Mungkin ngoten mawon. Saking kula dan matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dani. Nggih, terima kasih. Nggih, enggak apa-apa, Pak. Namanya Bapak juga baru pertama kali untuk di level yang di atasnya kabupaten lah katakanlah begitu nggih. Enggak apa-apa. Yang penting ada perbaikan, ada pembelajaran ke depan lebih baik lagi. Yang jelas jam terbang anak-anak itu tidak bisa membohongi. Dalam arti kalau ingin prestasinya semakin baik, itu jam terbangnya lebih banyak. Nah, memang di dalam struktur pembelajaran di kurum kita itu kan jam pembelajarannya terbatas, Pak ya. Sedikit lah kurang lebih bahasanya gitu. Nah, mungkin ke depan Bapak jauh-jauh hari sudah mempersiapkan kira-kira mana yang anak-anak calon peserta
Ya, jangan hanya satu, beberapa kandidat katakanlah begitu. Nah, beberapa kandidat yang tadi, apalagi kalau misalkan ada fasilitas yang cukup, komputernya ada beberapa, katakanlah begitu, entah itu PC atau laptop. Nah, siapkan lebih dari satu dan jauh hari sebelumnya. Semakin jauh semakin baik, ya. Nah, jadi terus dilatih khusus mungkin di jam-jam tertentu ekstra lah, kurang lebih agak sore, tapi nggak usah terlalu sampai pulang, sorry, sampai malam, ya. Khawatir nanti terjadi apa-apa ketika pulang dan sebagainya. Sebagai gambaran, ketika saya melatih anak untuk ke WSC, itu durasinya lama, Pak. Hampir 1 tahun, Pak. Ya, hampir 1 tahun, itu pagi sampai sore terus, Pak. Ya, itu. Apakah itu sudah paling lama? Enggak, Pak. Itu paling minimalis kalau dibandingkan negara lain, terutama yang papan-papan atas itu, kayak Brasil, kemudian Korea, sekarang Cina naik daun. Ya. Itu mereka bertahun-tahun, Pak. Mereka ada yang 2 tahun, 2 tahun setengah. Makanya ketika Bapak kemarin mendampingi anak-anak sedang berlomba, Bapak ketemu dengan pembimbing lain, ayo dong manfaatkan event itu. Jangan hanya sekedar ngobrol ke sana kemari sambil minum kopi atau merokok non sewu kayak gitu. Tapi coba gali informasi. Kayaknya sekolah itu apa eh, hasilnya lebih baik. Coba gali informasi, Pak. Ya apa caranya ngelatih Bapak? Bagaimana ngatur waktunya, terus latihannya seperti apa? Ayo gali seperti itu. Ya, gali cari informasi sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Oke, tolong seperti itu. Termasuk adik-adik. Ya, ketika ketemu dengan sesama murid dari sekolah lain, sesama peserta, itu kalau bisa saling komunikasi. Mereka punya nomor HP-nya. Barangkali mereka buat grup sendiri, WA grup sendiri, bisa ngobrol, berbagi informasi dan sebagainya, apalagi nanti setelah lulus kuliah, sekolah dan sebagainya, entah itu terkait pekerjaan dan sebagainya, itu bisa nih anak-anak biasakan untuk juga berkomunikasi, berinteraksi seperti itu, membangun jejaring. Itu penting, Pak. Ya, termasuk ke bapak-bapak, termasuk ke adik-adik atau anak-anak peserta. Ya, ketika Bapak ada kendala terkait mengajar atau melatih dan sebagainya, kalau Bapak punya kenalan dari mana-mana, apalagi yang kenalannya termasuk yang hebat-hebat, itu kan bisa untuk bertanya dan sebagainya. Ya, gitu. Oke. eh Ya, tadi saya cerita tentang bagaimana saya melatih anak yang WSC sekitar hampir 1 tahun dan sebagainya. Di negara lain bukan hanya waktunya, Pak. Bukan hanya waktunya yang lama, tapi perhatian dari negaranya luar biasa, Pak. Ya, jadi sebelum bertanding, mereka sudah diiming-imingi dalam tanda kutip. Ketika nanti sukses mendapatkan medali emas, nanti dapat ini. Ada yang dapat rumah dan sebagainya, ada dapat ini dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Ya, ini di level yang internasional, Pak, ya. Bukan berarti kalau yang di level maaf seperti kita kemarin harus sejauh itu, tidak. Ya. Nah, itu bagaimanapun tidak, itu juga ada pengaruh ke motivasi juga. Ya, gitu ya. Nah, ketika anak-anak misalkan kita siapkan ada lebih dari 1, 2 orang dan sebagainya, ternyata yang berangkat satu, apakah yang satu nggak gagal berangkat tadi rugi? Ya nggak juga. Setidaknya dia dapat ilmu dibanding teman-teman sekelas yang lain yang tidak pernah ikut pembekalan, menyiapkan diri untuk ikut lomba-lomba seperti ini. Akhirnya kan dia kemampuan membaca gambarnya lebih baik, kemudian eh, pengetahuan, skill dan sebagainya terkait inventornya luar biasa dibanding yang lain. Itu semakin memperbesar peluang ketika nanti akan mencari pekerjaan dan sebagainya, punya sisi positif dan sebagainya, walaupun mungkin belum berkesempatan untuk ikut berlomba. Apalagi bagi yang berkesempatan untuk ikut berlomba, apalagi yang berprestasi, gitu. Yang sekarang belum berprestasi bukan berarti selamanya akan seperti itu, tidak.
pengalaman saya ketika menjadi juri di tingkat provinsi contoh. Ya apalagi 2 tahun terakhir ini Bapak. Ya, 2 tahun terakhir ini juara tingkat provinsinya pendatang baru. 2024 itu juara tingkat provinsinya adalah TJP. Apa TJP, Pak? Taruna Jaya Perwira kalau saya nggak salah, Tuban. Nah, itu juara di tingkat provinsi tahun 2024. Ya, mungkin ada pembimbing yang apa sempat meragukan, wih, masa ikut yang jadi juara, Rek? Walaupun mungkin tidak terucap di forum dan sebagainya mempertanyakan seperti itu. Tapi begitu dia naik ke tingkat nasional dan saat itu lombanya di Lampung, langsung jadi juara, Pak. Juara nasional. Nah, tahun berikutnya 2025 di Jawa Timur juaranya pendatang baru juga. Belum pernah jadi juara 1. Mana itu? Kemarin yang jadi juara itu adalah SMK Negeri 1 Pungging. Nah, itu mungkin juga sempat pembimbing yang mempertanyakan, oh, kemana ikut juara dan sebagainya. Walaupun tidak terucap ke kami atau di forum pas ada diskusi atau apa. Tapi begitu dia mewakili Jawa Timur di tingkat nasional, kebetulan kemarin tahun 2025 dilaksanakan di Jakarta ya, tepatnya di SMK Negeri 4 Jakarta. Juara 1. Itu. Ya, Jawa Timur punya banyak potensi. Ya, negeri maupun swasta. Ya, dulu di bawah 2023, 22 sama 21, saya lupa persisnya. Itu swasta juga juara di tingkat provinsi Jawa Timur. Mana itu? Yosonegoro, Magetan. Ya, tetapi begitu tingkat nasional kemarin prestasi tertingginya runner up. Ya, begitu tadi yang saya sampaikan 2024, pendatang baru TJP langsung jadi juara. Tahun berikutnya ganti lagi. Tapi hati-hati ketika sudah juara jangan terus berbesar kepala non sewu terus lengah. Nah, contoh TJP 2024 juara tingkat provinsi. Begitu 2025 di tingkat provinsi aja peringkat berapa kemarin ya saya lupa. Sekitar 10 kalau saya nggak salah. Artinya ambles, Pak. Ya. Jadi jangan sampai nanti jumowo lupa diri, jadi persiapannya kendor, sementara peserta lain persiapannya justru lebih baik. Ya, harapannya nanti tahun 2026 ini Pungging yang kemarin jadi juara 1 di tingkat provinsi bisa mempertahankan. Ya, walaupun saya tidak akan membantu apapun, tidak akan membela siapapun, saya akan tetap tegak lurus, tidak membela peserta dari manapun. Oke, saya tidak ada konflik kepentingan siapapun yang jadi juara atau pemenang. Gitu? Ada yang mau disampaikan lagi? Halo, masih bersama dengan saya, Bapak? Iya, masih Pak. Oke. Terus Pak, yang lain barangkali mau bertanya juga boleh, berpendapat boleh, sebelum kita close. Mudah-mudahan tidak ada yang kapok, Pak, ikut lomba kemarin. Ada yang trauma? Enggak, Pak. Senang, Alhamdulillah. Pak. Lah, alhamdulillah. Oke. Ketemu. Apakah saya kelihatan membela seseorang atau sekolah tertentu? Enggak, Pak. Enggak. Fair, Nah, fair. Sangat fair. alhamdulillah. Oke. Karena saya berusaha seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita close? Karena dari saya sejauh ini sampai ini. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, kita bahas lebih lanjut. Mungkin yang tadi, Pak, yang dibolehkan boleh minta filenya atau Oh, ya, penjawab. siap. Jadi Ini gini, kalau yang file itu mestinya kan masih ada di dalam komputer yang kemarin dipakai masing-masing peserta. Barangkali Pak Musyafa dan tim
bisa membantu mengkolek hasil kerja anak-anak, kemudian di-share begitu. Disilakan. Kalau dari juri tidak keberatan jika mau di-share gitu. Baik, Kalau Pak. soal kan kemarin sudah diberikan ya, yang hard copy sudah, kecuali yang soft copy. Soft copy ya ada di dalam PC peserta, khususnya yang modul 2, yang given files. Itu kalau mau di-share silahkan. Gimana Pak Mustafa dan tim? Oke, Pak. Untuk Apakah hari bisa Senin dibantu? bisa, insya Oke, Allah. Hari Senin saya backup per komputer sisa dari pekerjaannya anak-anak yang masih ada, Pak. Nggih. siap, Jika sudah siap. terdelete, nggih, mengapunten mungkin nanti tidak Nggih, ada. nggih. Apakah ada peserta yang mendelete punyanya sendiri? Semoga tidak, gitu ya. Nggih. Hari Senin, insya Allah. Oke, terima kasih Pak Musyafa. Nggih, ngaten Pak Dani sudah disanggupi Pak Musyafa. Kebetulan kan Alhamdulillah. Matur nuwun. jadi nanti jadi pembelajaran bersama ya dari peserta yang lain gitu. Nggih, begitu. Dari saya cukup sekian. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi atau disampaikan, ada? Sekali lagi saya tanyakan. Cek Pak, mungkin untuk grupnya bisa tetap hidup Pak. Barangkali nanti di tengah jalan kita bertanya juga Monggo. komunikasi. Gitu. Nggih, nggih. Kalau sudah tidak ada, dari saya akhiri. Nggih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nggih, tetap semangat. Bukan berarti kemarin katakanlah belum berprestasi, belum akhir segalanya berakhir dan sebagainya. Tidak. Ini satu langkah aja. Nah, masih banyak langkah di depan yang bisa kita raih. Bisa banyak prestasi yang kita raih. Gitu. Katakanlah kemarin gagal itu masih bukan berarti gagal seterusnya. Oke, bisa jadi yang gagal selangkah tapi nanti berikutnya bisa meloncat atau melangkah jauh lebih baik ke depan. Gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam atensinya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Nggih. Dedek, izin live nggih. Nggih. Pak. Nuwun Pak Musyafa dan tim. Sami-sami, Pak. Nggih.